Halo teman-teman, kita lanjutkan menjawab pertanyaan yang belum terjawab ya di YouTube kita dan di Instagram, live Instagram. Kita live IG tiap hari Senin jam 8 malam. Oke, langsung gue mulai teman-teman ya. Dari Ibu Reni 3995. Malam kok, saya mulai tahun ini itu lapor SPT tahunan. Apakah boleh masukin tanah dan kios yang dibeli 2011? Apakah bisa diperiksa? Makasih kok. Oke, yang pertama adalah kita mesti paham barang-barang yang kita beli atau penghasilan-penghasilan yang kita terima lebih dari 5 tahun yang lalu itu lebih aman karena sudah tidak akan diperiksa pajak. Oke, ini 2011 kan sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, gitu. Jadi sudah pasti lebih aman lagi. Oke, jadi si ibu tinggal masukin sekarang boleh, masukin aja ada tanah, ada kios, tahun perolehannya tulis ya, tahun perolehan tulis 2011. Kemudian eh, ingat, penghasilan dengan harta kan harus cocok tuh. Yang namanya penghasilan dan harta kan harus cocok. Maka ini harus dimunculkan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya ya. Penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak, masukin nilai tanah dan kios itu. Dengan demikian, tanah dan kios harta akan cocok dengan penghasilan. Seperti itu ya Bu Reni ya. Jangan sampai cuma harta doang, tetapi harus masuk penghasilannya juga sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nanti kalau orang pajak panggil, loh kok bisa penghasilan tidak kena pajak? Nah, kita jelaskan bahwa ini adalah harta yang sudah diperoleh lebih dari 10 tahun yang lalu. DJP tidak menemukan. Saya juga khilaf nggak lapor, tapi sekarang saya lapor. Saya mau jujur, saya laporkan, tetapi sudah tidak perlu kena pajak karena sudah lewatin 10 tahun. Nah, kira-kira gitu ya Bu Reni. Semua teman-teman. Ibu Rani 3995, Bapak John. Bapak Jono Jojo, apakah laporan reinvestasi dividen harus dilakukan 3 kali berturut-turut sama 3 tahun? Betul ya, dividen harus 3 kali berturut-turut ya. Kan dia mesti diinvestasikan 3 tahun. Nah, investasikan 3 tahun, maka dia harus dilapor selama 3 tahun, diberitahukan kepada DJP ya, bahwa gue masih invest nih tahun kedua, tahun ketiga nih, gitu. Thank you Pak Jono, semua teman-teman. Jojo. Bapak Nuhendis, kok kenapa ya ubah unit pajak keluarga istri dari tanggungan menjadi kepala unit? Nggak bisa di-save atau simpan, muncul error, mohon tinjau formulir sebelum mengirimkan. Memang gitu Pak, banyak error, memang gitu. Cuekin aja, ya. Cuekin aja, nggak usah pusing. Yang penting SPT kita bisa lanjut, SPT jadi benar gitu ya. Yang masalah DUK gini, nggak usah pusing lah. Nanti aja kita proses. Atau nggak pengaruh kemana-mana kan? Thank you Pak Nuhen. Ibu Nuhendi, Ibu Nit. Bapak Nisa 99. Apabila e-reporting dividen 2023 dan 2024 diinput per emiten, apakah boleh di reporting yang sekarang nih diubah jadi nama perusahaan sekuritas atas dividen yang diterima per emiten? Jangan deh Pak ya, per emiten aja Pak. Mumpung ada waktu kan, masih ada waktu, mending per emiten lah Pak. Daripada terjadi masalah kan. Thank you Bu Nisa, Pak Nisa, semua teman-teman. Nisa 99. Ibu Nanda, kok jika kerja sama pemerintah tapi tidak diterima dipotong PPh 23 dan PPh 23? Eh, yang pertama adalah gini, dari invoice-nya ibu dipotong nggak? Kalau invoice ibu dipotong, berarti kan ada bukti potongnya, cuman nggak dikasih. Maka ibu minta. Ibu minta dengan cara ibu email. Ibu email, kalau nggak di email di WA atau di, yang penting ada buktinya gitu ya. Nah, kemudian bukti potong itu ibu hajar aja, seolah-olah sudah dipotong, ibu muncul bukti potongnya di kredit pajak. Nanti kalau dipermasalahkan oleh AR, ibu tinggal bilang ini bukan salah saya gitu. Saya sudah dipotong, ada buktinya gitu. Nah, kemungkinan kedua, kalau ibu nggak dipotong, ternyata invoice ibu tuh nggak dipotong. Berarti kan semua sudah dibayar full, maka ibu hitung sendiri, bayar sendiri di SPT tahunan. Yang ketiga, ini kan kerja ya, atau ini kerja karyawan gitu. Kalau karyawan sama ya, ibu lihat slip gajinya atau perjanjian kerjanya, apakah gaji yang ditransfer ke rekening itu dipotong atau nggak dipotong. Kalau itu dipotong, maka ibu punya hak untuk minta bukti potongnya. Bisa di email atau di chatting WA gitu ya. Dan email itu adalah bukti. Emailnya adalah bukti bahwa saya sudah meminta pihak mereka yang tidak mau kasih gitu. Dan ibu tetap punya hak untuk mengkreditkan, menurut saya. Oke, thank you Bu Nanda, semua teman-teman. Ibu Nanda Padang. Bapak Intan Renkar, kok kalau ada bupati, PPh dari bank digital, bupati bunga kali, PPh dari bank digital, tapi dari tabungan, rasanya nggak mungkin dapat bunga tersebut karena nggak ada isinya lagi. Tabungan tersebut itu bagaimana ya? Maksudnya bukti potong ya? Kalau ada bukti potong, oke, udah Pak cuekin aja, diterima saja ya. Kalau menurut gue sih diterima saja bukti potong tersebut.
Kemudian bukti potong itu diakui saja. Kemudian kalau ada LB di SPT tahunan, maka munculkan tambahan penghasilan lain-lain dalam negeri. Ya, penghasilan dalam negeri neto lainnya ditambahin aja supaya tidak LB. Udah gitu aja sih. Menurut gua sepanjang nilainya tidak mengagetkan, udah nggak usah pusing, diterima saja, diakui saja dan dihitung saja gitu. Tinggal ditambahin penghasilan lainnya supaya tidak LB. Thank you Pak Ibu Intan, semoga teman-teman. Bapak Intan Rekar, Ibu Sienna Sien, kok kemarin saya buat NPPN 2025, statusnya ditolak, tapi 2026 diterima. Gimana tuh? Oke, yang 2025 coba ajuin lagi, Bu. Coba ajuin lagi, kenapa ditolaknya kita mesti cek. Lagi pula, nggak apa-apa juga sih, kalau nggak ada ya. Yang penting 2026 sudah ada. Oke, tapi mumpung masih ada waktu nih, bulan Maret, coba diminta lagi, Bu. Thank you, Bu Sienna, semua teman-teman. Ibu Sienna Shin, Ibu Nanda Bafadal, kok jika kerja sama pemerintah, oh, tadi sudah ya. Thank you, Bu Nanda. Ibu Nanda Bafadal, Ibu Nanda, sudah ya, sama ya. Thank you, Ibu Bu. Nanda lagi, Ibu Ibu Nise, apabila di e-reporting dividen diisi nama perusahaan sekuritas atas dividen dari beberapa emiten, tanggal diterima diisi tanggal berapa? Nah, ini jadi masalah kan? Ini jadi masalah. Jadi per emiten aja ya, Bu Pak Nise, per emiten aja, jangan per sekuritas. Thank you, Bu Pak Nise. Bu Nisa 99, Bapak Intan, bukti potong ya tadi ya, sudah. Thank you Pak Intan, Ibu Ibu Intan. Intan Renkar, Bapak Sako, Sakawo, kok pertanyaan saya belum dijawab apa terlewat? Oh, terpotong Pak Bu ya. Coba diketik lagi. Thank you Pak Ibu Sako. Bapak Sakawo, Ibu Nanda, oh tadi sudah ya, sudah ya. Thank Ibu you. Nanda Bafadal, Ibu Melan Merina, saya tidak ada bukti potong dari PT. Saya bayar pajaknya sendiri. Saya lapor pakai Cortex Form kok. Tidak ya, tidak usah pakai Cortex Form ya. Gunakan saja web base yang biasa ya. Gunakan saja website base yang Cortex biasa. Jangan Cortex Form ya. Kita nggak usah pakai Cortex Form. Pusing Cortex Form. Thank you Bu Melan Merina. Ibu Melan Merina, Bapak Saleh Pak Deko, saya WP orang pribadi. Di harta saya ada mobil. Terus saya jual nih. Kemudian uang hasil penjualan di SPT masuk ke mana? Oke, jadi gini Pak. Bapak mesti paham, SPT itu yang dilapor di bagian harta dan hutang adalah kondisi tanggal 31 Desember 2025. Oke. Pada hari itu, tanggal 31 Desember, Bapak punya barang apa? Punya harta apa? Contoh, uang dari hasil jual mobil ini Bapak beliin handphone. Ya udah, jadi handphone dia dilapor. Atau uang beli mobil ini Bapak beli mobil baru. Nah, maka yang dilapor adalah mobil baru. Atau uang yang dari mobil ini Bapak Bapak taruh di rekening, maka muncul namanya saldo tabungan bertambah. Atau Bapak beliin deposito, berarti ada muncul harta deposito. Atau Bapak pakai buat biaya hidup, Bapak jalan-jalan, biaya hidup, kasih kasih liburan buat anak dan sebagainya, maka itu tidak terlapor lagi. Maka itu sudah tidak ada di tanggal 31 Desember, maka tidak lagi dilapor sebagai harta. Gitu loh, Pak ya. Jadi yang dilapor adalah kondisi tanggal 31 Desember 2025, Bapak punya barang apa, punya harta apa di tanggal itu. Itu yang dilapor. Oke? Nah, jadi Bapak cek dulu nih, uang dari hasil beli mobil ini kemana lari uang itu. Nah, kan bisa jadi barang macam-macam. Nah, yang dilapor adalah yang kondisi tanggal 31 Desember. Thank you Pak Saleh, semoga teman-teman. Pak D, Ibu Febri, Ibu Febri, asuransi kesehatan murni, apakah perlu ditulis di harta nilai preminya? Kan tidak ada nilai tunainya. Jika perlu, alasannya kenapa? Oke, jadi gini Ibu Febri. Yang benar adalah ini tidak perlu dilapor. Oke. Asuransi yang memang hangus, yang betul-betul hangus, yang sama sekali nggak ada nilai tunai, sama sekali nggak ada nilai investasi, itu nggak usah dilapor. Oke. Namun dalam prakteknya, Bu, dalam prakteknya, asuransi kan suka mengakal-ngakalin. Ngomongnya sih asuransi kesehatan murni, tapi tiba-tiba tahun ke-9 ada uang cair, tahun ke-5 ada uang cair, tahun ke-10 ada uang cair. Nah, ini yang saya hindari, Bu. Karena pihak asuransi sudah membuat banyak sekali mekanisme dan metode dan cara eh, untuk mengelabui gitu, seolah-olah ini asuransi murni, padahal ada nilai tunainya. Nah, jadi kalau ibu betul-betul paham dan ibu yakin bahwa ini memang asuransi murni yang tidak ada nilai tunainya, maka ibu tidak usah lapor, oke? Tapi kalau ragu-ragu, kemudian mungkin ada dikit-dikit nilai tunai, ya udahlah lapor preminya aja, jadi nggak usah pusing, ya gitu Bu ya. Jadi alasannya adalah supaya tidak pusing aja sebenarnya, supaya nggak bingung. Namun kalau ibu paham, memang yang tidak ada balik sama sekali itu nggak usah dilapor,
Thank you Bu Febri, semoga terbantu. Damayanti, Ibu Ibu Febri, WP Badan L11A bagian 1 itu diisi biaya apa ya? Kalau bagi-bagi parcel, saya kurang tahu nih Bu, mohon maaf nih ya. L11A1 itu saya belum lihat sama sekali. Saya ini sampai sekarang belum buka SPT Badan sama sekali ya, terutama yang untuk versi Cortex. Kalau bagi-bagi parcel lebaran ke karyawan itu ditulis di lampiran mana? Bagi-bagi parcel lebaran. Jadi gini Bu, menurut saya nih Bu ya, kita fokus ke akunting dulu. Di akunting dulu kita fokus, yang namanya pasar lebaran itu adalah natura kan, natura tetapi tidak kena pajak. Jadi lapor di situ, kemudian di SPT Badan tinggal menyesuaikan saja. Jadi akuntingnya dulu nih yang dibenerin. Oke, thank you Bu Febri, semoga terbantu. Bu Febri Damayanti, Ibu Febri, WP Badan saat isi SPT ada lampiran L11B. Perhitungan EBITDA itu diisi bagaimana, Pak? Nah, mohon maaf nih, Bu. Saya juga belum belum masuk SPT Badan ya. EBITDA kan itu kan earning before interest and tax ya. EBITDA, earning before interest and tax. Pendapatan sebelum bunga dan pajak. Oke, saya juga belum ngecek detail, Bu ya. Tapi kalau menurut saya sih, Bu ya, menurut saya tembak aja Bu supaya mudah ikutin akunting kita ya. Jadi akunting kita modelnya bagaimana udah dia ikutin kita aja gitu Bu ya. Kalau menurut saya sih gitu. Ini memang meribetkan, mengacaukan, membingungkan ya. Kalau Ibu bukan orang akunting pasti bingung. Kalau kita bukan orang yang betul-betul memahami akunting pasti bingung. Jadi untuk 2025 gue rasa masih percontohan, masih kacau balau. Kita ikuti aja akunting kita. Nah, tahun depan kita perbaiki. Tahun depan kita perbaiki akunting kita supaya mengikuti formatnya si DJP. Thank you Bu Febri, semoga terbantu. Ibu Febri Damayanti, Bapak Bapak Sanjaya, apakah nilai penjualan saham di Bursa Efek menambah omset UMKM? Jawabannya tidak ya. Saham itu punya satu kolom sendiri, namanya penjualan saham. Jadi dia punya kolom sendiri, punya bagian sendiri, punya nomor sendiri, berbeda dengan UMKM, berbeda. Thank you Pak Sanjaya, semoga terbantu. Sanjaya, Ibu Ibu Ratna, malam Pak, penghasilan bersifat final untuk terpotong Bu Ratna, terpotong, mohon maaf. Ibu Melan Melina, kok UMKM kolom piutang dari customer diisi? Sorry, kolom piutang dari customer diisi? Jawabannya boleh kalau Ibu mau ya. Jadi piutang maupun hutang boleh diisi, namun perlu detail siapa lawan transaksinya. Kalau ada piutang, siapa lawan piutangnya? Siapa yang kita pinjamin uang? Itu ada nicknya dan ada namanya. Ya, thank you Bu Melan, semoga terbantu. Bu Nasar, Ibu Melan Merina, Ibu Kartini Evi, malam kawan. Istri bekerja sebagai agen asuransi dan dia menerima emas sebagai apresiasi. Oke, bagaimana pelaporan di SPT-nya? Karena tidak ada nilainya, mohon bantuannya. Oke, satu, kalau nilai kecil nggak usah dilapor, taruh di rumah, udah simpan gitu kan. Emas itu kan paling dia akan jual mungkin 50 tahun lagi gitu kan. Nggak buru-buru dong dijual, udah simpan di rumah aja lah, paling nanti kasih ke orang, kasih ke anak dan sebagainya. Kalau nilai kecil. Dua, kalau nilai besar. Kalau dia mau lapor, ya udah dia tinggal laporkan sebagai hartanya sebagai harta emas, kemudian dia laporkan sebagai penghasilan namanya penghasilan hadiah. Di penghasilan neto dalam negeri lainnya itu ada kategori namanya hadiah. Nah, tulisan di situ. Berapa rupiahnya? Tinggal dicari di Google. Cari di Google di tahun tersebut atau di bulan tersebut kira-kira harga emas berapa? Kalikan jumlah gramnya. Udah gitu aja ya. Tapi ingat bayar pajak ya, bayar pajak kalau menghitung kalau masukin ini sebagai penghasilan gitu. Thank you Bu Kartini, semoga terbantu. Ibu Kartini Epi, Ibu Nanda, tadi sudah Bu Nanda, thank you. Bapak Nanda Bapak STWAS. Bapak, oke, Ibu Ratnasar, penghasilan final pajaknya apakah harus 20%? Oh, tadi final ya. Karena kadang ada pajaknya nol karena nilai bunganya kecil. Nggak harus Bu ya, nggak harus. Jadi penghasilan final dengan pajaknya kan seharusnya 20% nih pajak PPh final tabungan gitu ya. Tetapi nggak usah, kita ikuti bank aja. Kalau banknya tidak potong ya udah kita ikutin aja gitu. Kalau banknya itu eh, bunganya itu anggaplah 0% atau di rata-rata ternyata nggak 20%, ya udah kita ikuti bank aja, ikuti bank aja. Ikuti laporan dari bank. Oke, masalah ini gue rasa nggak terlalu masalah. Thank you Bu Rana, semoga terbantu. Nasar, Ibu Nanda, kok jika kerjasama pemerintah tapi tidak ditemukan bukti potong PP 2223 ya, apakah tidak bahaya bagi kita sebagai pengusaha dan tidak bisa jadi pengurang? Jadi gini Bu, eh tidak ada bukti potong adalah fakta, ya kan? Ibu punya dua pilihan.
Pilihan pertama adalah tetap memaksakan mengakui saya punya bukti potong. Buktinya apa? Buktinya saya punya invoice-nya 100%, tapi saya ditransfer cuman anggaplah 97,5% gitu ya. Jadi saya punya bukti bahwa saya dipotong. Berarti saya punya hak dong. Nah, saya sudah minta melalui email kepada pihak pemerintahnya. Mereka nggak mau kasih, ya, dengan alasan macam-macam. Tetapi saya tetap punya hak dong. Hak saya nggak boleh hilang dong. Maka saya mesti bayar. Mesti dihitung sebagai kredit pajak gitu ya. Nah, satu. Pilihan kedua yang bisa Ibu lakukan adalah, udah kalau nggak ada bukti potong, kita bayar pajak mandiri, gitu. Kita anggap tidak ada pemotongan, kita akui semua penghasilannya, dan kita bayar mandiri pajaknya. Itu juga boleh, Bu. Ada dua pilihan, tinggal Ibu lakukan. Oke? Karena faktanya nggak ada bukti potong. Faktanya mereka nggak bisa kasih, dan sebagainya ya. Jadi ada dua cara, gitu, Bu. Thank you, Bu Nanda. Semoga terbantu. Bapak Ibu Nanda, Ibu Ratnasar, untuk UMKM OP, apakah utang dan piutang harus dilaporkan juga? Jadi gini Bu, di Kotex sudah ada kolomnya. Tergantung kita mau isi apa nggak mau isi, gitu kan? Nah, kalau biasanya gua tidak isi. Yang namanya piutang usaha dan hutang usaha, gua anggap saling cross aja, hilang, gitu. Nah, tetapi kalau ditanya menurut aturan yang benar mesti diisi atau enggak, jawabannya mesti diisi, gitu ya. Nah, namun kalau diisi kita mesti tulis siapa piutangnya, siapa hutangnya, siapa orangnya, nomor NIK-nya berapa, gitu. Mesti diisi, gitu. Cuman kalau saya cenderung tidak mengisi karena gue menganggap hutang piutang tuh di-cross habis. Ya. Thank you Bu Rana, semua teman tuh. Ibu Melan Merina, UMKM kolom hutang diisi utang supplier juga. Jawabannya seharusnya iya gitu. Cuman tadi argumen gue ya, gue berpendapat hutang piutang sudah di-cross jadi gue tidak laporkan. Lagi pula gue mengalami kesulitan ketika lapor hutang piutang mesti lapor siapa orang lawan transaksinya. Pihak sana lapor nggak? Nah, malah repot ya. Thank you Bu Melan, semua teman tuh. Ibu Ratnasar, Ibu Pak Made bagus, makasih sama-sama. Merina, Mbak Made Bagus, Bu Nanda sama ya tadi ya. Ibu Nanda Fadal, Bapak ML Store. Kok kalau menikah pisah harta dan suami istri punya masing-masing NPWP, apakah buat SPT tetap dipisah? Jawabannya iya, tetap dipisah masing-masing. Nah, sekarang kalau si istri berniat untuk tidak dipisah, si istri maunya gabung ke suami, maka jangan lapor SPT dulu. Si istri mengajukan permohonan NE dulu ya di Kortes, mengajukan permohonan NE non efektif atau NA non aktif. Setelah disetujui, barulah si suami lapor. Barulah suami lapor SPT. Dengan begitu si istri nggak usah lapor, langsung gabung ke suami, penghasilannya gabung ke suami, hartanya gabung ke suami semuanya. Begitu. Ajukan dulu permohonan NE. Kalau memang dia berniat untuk tidak PHMD. Thank you, Mbak ML Store. Bapak ML Store 888, Ibu Nanda, tadi sudah ya? Thank you, Bu Nanda. Nanda Fadal, Bapak STW, malam kok, kalau masukkan harta rumah awalnya beli 100 juta dan sekarang kisaran jadi 3 miliar. Itu nanti dipermasalahkan tidak ya kok sebagai pajak PPh satu karena bedanya banyak. Oke, nggak ada masalah Pak ya. Jadi ketika kita beli rumah nilainya 100 juta, ya udah kita lapor dong 1 juta dong. Kita lapor tiap tahun 1 juta, 1 juta, 1 juta gitu ya. Nah, di SPT 2025, kita tetap lapor 1 juta di harga perolehan. Kemudian dinilai saat ini, kita lapor senilai NJOP. Bukan harga pasar ya, bukan harga market, tetapi harga NJOP di kartu PBB. Oke, harga NJOP itu berapa? Mau 3M, mau 30M, mau 300 juta, mau 30 juta, kita nggak peduli. Tuliskan apa adanya sesuai dengan surat NJOP, kartu NJOP, kartu PBB ya. Nah, thank you Pak STW, semoga terbantu. Bapak STW AS 18, Bapak Ko, makasih. Bapak Happy. Ko, ada LB 10.000, TPH 23. Neto 500.000. Apakah dihapus aja? Jawaban saya jangan dihapus kalau itu sudah betul ya. Soalnya saya tambah penghasilan dalam negeri lainnya masih LB. Gampang. Bapak tambahin penghasilan dalam negeri, dinaikin lagi. Bapak tambah aja, Bapak tulis saja 100 juta. Oke? Bapak tulis 100 juta, kan berarti dia muncul kurang bayar. Nah, Bapak turunin jadi 90 juta, 80 juta, 70 juta, sampai Bapak dapat angka yang pas yang Bapak mau bayar. Gitu loh ya. Jadi tambahan penghasilan negeri dalam negeri lainnya jangan kecil-kecil, tambahin dulu yang gede baru turunin gitu. Thank you Pak Happy, semoga terbantu. Bapak Happy 82, Ibu Reni, malam kok saya mulai tahun ini lapor SPT tahunan. Apakah boleh masukin tanah dan kios yang dibeli 21? Tadi sudah ya Bu Reni ya, tadi sudah ya. Apakah bisa diperiksa? Gua rasa udah enggak ya. Thank you Bu Rani. Bu Rani 3995,
Bapak Ibu Marta Korlina, pengisian buat dokumen-dokumen pada saat buat NPPN untuk UMKM final untuk jenis pajak, ulang-ulang. Pengisian buat dokumen pada saat buat NPPN untuk UMKM final untuk jenis pajak itu siapa? Asal pilih aja, jenisnya PPh 29 aja ya. Jenis PPh 29 aja, karena membingungkan itu ya. Kalau gue sih pilih PPh 29 aja. Gua rasa tidak pengaruh ya. Thank you Bu Marta, semoga teman-teman. Bapak Marta Corlina, Ibu Evelyn Elvin 12. Malamku, untuk pajak e-commerce pakai UMKM 0,5 atau tidak? Jawabannya iya, pakai 0,5%, tinggal bayar setelah melewati 500 juta omsetnya. Thank you Bu Elvin. Ibu Evelyn 12, Ibu Valian Craft. Kalau bukti potong A1 anak tidak dihapus, penghasilannya tergantung di ayah, harusnya cara isinya sama seperti penghasilan istri final kan kok? Tidak bisa jadi final ya. Jadi dia sebagai penghasilan non final kalau di ayahnya. Kalau yang masuk yang PPh final itu hanya kalau istri yang bekerja pada satu pemberi kerja. Kalau anak ya nggak bisa. Thank you Pak, Ibu Valian. Ibu Valian Craft, Bapak Encitan, di kertas kerja bagian L3B.A tentang omset bruto. Di sana tertulis peredaran bruto tidak kena pajak 500 juta. Yang saya tanya, jika omset tidak lebih dari 4,8 M, apakah dari total omset juga dikurangi 500 juta? Jawabannya iya. Oke. Jadi omsetnya anggaplah contohnya omsetnya 4,2 gitu ya. Omset 4,2, maka dikurangi dulu 500 jadi 3,7. Nah, 3,7 inilah yang dihitung pajaknya gitu ya. Thank you Bu Nicitan, semua teman-teman. Ibu Necitan, Ibu Nanda, oh tadi sama ya. Thank you Bu Nanda. Ibu Nanda Bafadal, Ibu Nanda, sama ya, sama. Ibu Nanda Bafadal, Ibu Lijeni Salim, apakah UMKM 0,5% harus ajuin NPPN juga? Jawabannya iya, harus NPPN juga ya, 2025 juga dan 2026. Thank you Bu Lijeni Salim. Ibu Lijeni Salim, Ibu Hani Virginia tanya perpanjangan PPh final 0,5% gimana? Apakah masih diperpanjang? Jawabannya iya, diperpanjang sampai Desember 2029. Thank you Bu Hani. Bu Hani Virginia T69, Bapak Sidarta, Koawan, surat hibah dari orang tua ke anak perlu notaris? Jawabannya tidak perlu, tidak wajib ya. Kalau mau notaris boleh, kalau tidak notaris juga tidak apa-apa. Thank you Pak Sidarta. Bapak Sidarta, Bapak Tas Sepatu Emori, laporan SPT pribadi Kotes harus digabung ya suami istri? Tidak harus ya, si istri boleh memilih, mau dipisah boleh, mau digabung ke suami juga boleh, oke? Masih NPP-nya. Kalau punya NPP sendiri, apakah bisa lapor dan pilihannya apa? Bisa ya, jadi kalau istri mau lapor mandiri itu boleh, tinggal pilih yang namanya PH atau MT. PH itu pisah harta, yaitu dia punya surat pisah harta. MT itu adalah memilih terpisah, dia tidak punya surat pisah harta. Oke, thank you Pak Tas. Bapak Tas Sepatu Emori Original, Ibu Yeni, untuk omset suami istri UMKM, apakah untuk penghasilan tidak kena pajaknya cuma 500 juta gabungan ya bukan 500 juta masing-masing. Jawabannya masing-masing ya. 500 juta itu adalah masing-masing. Jadi suami dapat 500, istri dapat 500. Oke, thank you Bu Yeni. Ibu Yeni Wicks Prudential, Ibu Vivi Lim, bukti potong istri ada dari 2 PT. Dihitungnya secara berkesinambungan. Apakah bisa masuk sebagai penghasilan final di suami? Ulang ya. Bukti potong istri dari 2 PT, dihitung berkesinambungan. Apakah bisa masuk sebagai PP final? Jawabannya tidak bisa. Setahu saya nggak bisa ya. Kalau si istri sudah lebih dari satu pemberi kerja, maka tidak bisa jadi PPh final di suami. Thank you Bu Vivi. Ibu Vivi Lim, Ibu Nanda, tadi sama ya. Thank you Bu Nanda. Ibu Nanda Bafadal, Bapak Riki Andika, malam kawan mau tanya, saya sekarang pakai UMKM 0,5%, lalu ingin buat PTP. Apakah PTP juga bisa pakai norma 0,5%? Jawabannya bisa, Pak ya, pakai 0,5% PPh final sampai 4 tahun kalau PTP. Thank you, Pak Riki. Pak Riki Andika, Ibu Nanda, sama ya. Ibu Thank you, Bu Nanda Nanda. Bafadal, Bapak FNC News, sekarang masih perlu lapor reporting investasi seperti DJP kok? Jawabannya perlu ya, kalau dividen ya. Kalau dividen diinvestasikan tetap dilapor di e-reporting investasi dividen. Di Cortex nama menunya adalah e-pelaporan. Thank you Pak FNC News. Ibu FNC News, Bapak Nanda, Ibu Nanda sama ya. Ibu Nanda Bafadal, Bapak Jofisbi, reksadana pendapatan tetap dapat dividen tiap bulan, namun posisinya minus. Apakah dividen tersebut dianggap sebagai penghasilan tidak kena pajak? Oke,
Coba Bapak cek lagi ya, setahu saya reksadana tuh bukan dividen, tetapi ya, semacam capital gain gitu ya. Jadi itu tidak kena pajak ya, yang namanya penghasilan dari reksadana itu memang tidak kena pajak. Jadi itu bukan dividen setahu gua. Dividen itu adalah saham, kalau saham ada dividen. Kalau reksadana gua rasa bukan dividen ya, mungkin semacam ya mungkin namanya dividen tapi dia bukan dividen. Itu adalah semacam capital gain atau bunga atau kupon gitu ya dari reksadana. Jadi memang tidak kena pajak. Thank you Pak Jovi. Bapak Jovis B. Bapak Happy 82, lagi kok NPWP terbit September 2018. Sampai 2022 saya lapor SPT karyawan. Lalu 2023 PPh UMKM. Kapan seharusnya selesai pakai PPh UMKM? Selesai adalah Desember 2029. Ya, semua orang Desember 2029 kalau sudah melewati 7 tahun. Thank you Pak Happy, semoga terbantu. Bapak Happy 82. Ibu Nanda masih sama ya. Ibu Thank you Bu Nanda Nanda. Bafadal. Bu Ibu Nanda Nanda masih sama. Bafadal. Ibu Lina, mau tanya nih, untuk laporan harta, nomor sertifikat, apakah harus diisi? Jawabannya harus. Terus, untuk nilai saat ini, di mana bisa didapatnya? Nilai saat ini adalah nilai NJOP di kartu PBB. Gitu, Bu ya. Mengenai nomor sertifikat, itu boleh, harus diisi. Kalau nggak ada nomor sertifikat, boleh ganti dengan nomor NOP ya, nomor objek pajak di kartu PBB. Oke, thank you Bu Lina, semoga Ibu dibantu. Lina Watilim. Ibu Lina, nomor sertifikat untuk tanah, rumah, dan lain-lain, iya, iya, mesti ada nomor sertifikat. Kalau nggak ada nomor sertifikat, diganti ke nomor NOP di kartu PBB. Thank you, Bu Lina. Ibu Lina Watilim. Ini sama ya, Bu Nanda Nanda. Bafadal. Ibu Diana Darmawan, kalau istri kerja 5 tahun di luar negeri, tetapi belum SPLN, sudah dipotong pajak di luar negeri. Apakah sebaiknya istri buat SPLN? Jawabannya iya, iya Bu, bikin SPLN. Dan bagaimana sebaiknya pelaporan SPT suami gabung atau pisah? Bu Diana Darmawan. Gabung atau pisah dengan istri? Mana yang lebih baik gitu ya? Eh, Kalau dia maunya penghasilan luar negeri tidak kena pajak, maka lebih baik dia dipisah dengan suami, dia bikin SPLN. Dengan begitu, si istri tetap mesti lapor SPT, tetapi khusus penghasilan luar negeri itu nggak kena pajak. Gitu. Kalau dia gabung ke suami, maka nggak bisa SPLN dan semuanya jadi kena pajak. Gitu ya. Thank you Bu Diana. Ibu Nanda, kok pertanyaan saya dong? Tadi sudah Bu ya? Tadi sudah ya. Thank you Bu Nanda. Oke, Ibu Nanda Bafadal. Nah, istri Ibu Diana tadi sudah ya? Oke, gabung atau pisah dengan suami. Oke. Ibu Diana Darmawan. Oke. Ibu Hani Virginia untuk UMKM. Oke. Ibu Hani Virginia. Ibu Diana, kalau sudah pensiun, baiknya KLU diubah dari usaha dagang sebelumnya. Jawabannya nggak perlu ya, nggak perlu ubah KLU kalau pensiun. Berapa nomor KLU untuk WP yang hidup dari deposito dan saham? Sumber penghasilan di SPT pilih apa? Nah, sumber penghasilan pilih usaha saja, ya, pilih usaha. Sedangkan KLU nggak usah diubah, biarin aja. Thank you Bu Diana, semua teman-teman. Ibu Diana Darmawan. Bapak Riki Andika, Desember kemarin saya lupa bayar UMKM, baru bayar Februari ini. Lalu tadi saat mau isi SPT untuk Desember di Kotes terlihat belum bayar, itu gimana ya? Oke, yang pertama adalah dicek apakah e-billingnya betul ya, jangan sampai e-billingnya terlempar ke 2026. Yang kedua, kalau e-billing sudah betul, maka Kortesnya yang belum update. Nah, kalau Kortes belum update, Bapak sabar saja, dicoba saja, di-refresh atau enggak di-posting ulang. Kalau di-posting ulang masih belum bisa, coba dihapus konsep, kemudian bikin konsep baru lagi SPT tahunan. Sementara seperti itu, dan memang banyak orang mengalami ini. Banyak orang yang mengalami ini. Dia sudah bayar, tapi nggak muncul di Konteks. Memang sekacau itu Konteks ya. Sabar Pak, ditunggu lagi, coba lagi. Thank you Pak Riki. Pak Riki Andika 97. Ibu Nino Wijaya, emas batangan dilaporkan di mana ya kok? Dilaporkan di bagian harta di kategori harta lainnya kalau nggak salah ya. Ada emas batangan di situ. Thank you Bu Nino. Semua bantu. Ibu Nino Wijaya. Oke, teman-teman, mohon maaf yang lebih. Oke, thank you teman-teman ya. Kita live Instagram tiap hari Senin jam 8 malam. Semoga terbantu semuanya. Sampai jumpa.